Salam sejahtera Jemaat GKPB Lipo Cikarang. Sungguh berbahagia hari ini kita bisa berkumpul bersama memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Tema Natal tahun ini, Obedience of Faith, yang berarti iman yang dinyatakan dalam tindakan dan ketaatan dalam melakukan kehendak Allah. Natal bukanlah hanya sekedar perayaan, tetapi sebagai pengingat cinta yang begitu besar dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Mari kita jadikan Natal ini sebagai panggilan untuk mempererat hubungan dalam kerangka kebersamaan. Semoga damai Natal senantiasa mengalir dalam keluarga kita dan membawa berkat bagi kita semua. Selamat Natal! Janjimu selalu setelah hujan, angin badai akan ada pelangi. Oh ya, aku percaya tanganmu sertaiku. Kasihmu sempurna, janjimu indah, tak akan berubah selama-lamanya. Kasihmu sempurna, janjimu indah, tak akan berubah selama-lamanya. Kita mau lebih sungguh lagi, sama-sama angkat pujian ini. Katakan bila hatiku ragu. Bila hatiku ragu, kau tenangkanku. Ku tak lagi bimbang, karena kau di sisiku. Walau hilang asalku, kau yakinkanku. Ku takkan menyerah, karena janjimu selalu. Setelah hujan, angin badai akan ada pelangi. Oh ya, aku percaya tanganmu sertaiku. Mari jemaat semua, saya undang untuk bangkit berdiri dan sama-sama nyanyikan. Kasihmu sempurna, janjimu indah, tak akan berubah selama-lamanya. Kasihmu sempurna, janjimu indah, tak akan berubah selama-lamanya. Kasihmu sempurna, janjimu indah, tak akan berubah selama-lamanya. Kasihmu sempurna, kasihmu sempurna, Jesus, janjimu indah, tak akan berubah
kasih-Mu sempurna, janji-Mu indah, tak akan berubah selama-lamanya. Lebih sungguh lagi, kasih-Mu sempurna, sempurna, janji-Mu indah, tak akan berubah selama-lamanya. Oh, oh, oh. Janji-Mu indah, tak akan berubah selama-lamanya. Selamanya kasih-Mu sempurna, sempurna, janji-Mu indah, tak akan berubah selama-lamanya. Selamanya tak akan berubah selama-lamanya. Jangan pernah menyerah saat badai terjadi, karena Dia berjanji pelangi akan datang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi, yes, Jesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Kau telah turun ke dunia ini Tuhan dan lahir sebagai juru selamat bagi setiap kehidupan kami. Yes Lord, kami datang untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarkan ya Tuhan damai sejahtera, ketenangan ya Tuhan berasal hanya dari-Mu. Yes Lord, dalam nama Yesus kami sudah siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang percaya, mari sama-sama kita angkat tangan kita dan suarakan amin. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia.
selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory. Tinggikan nama Tuhan. Lebih tinggi dari nama lain. Amin. Come on, mana suaramu MDC? Amin. Mari sama-sama katakan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan pujian kita kepada Tuhan. Amin. Kita sama-sama mau katakan Gloria. 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 In excelsis Deo. Gloria. 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 In excelsis Deo. Mari kita memuji Allah kita yang luar biasa. Sama-sama katakan. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. All thy works with joy surround thee, earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee, center of unbroken praise. Come on. Hey, 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 hey. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Haleluya. Let's sing joyful, joyful. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. All thy works with joy surround thee, earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee, center of unbroken praise. Make the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of faith. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea, changing bird and flowering fountain, call us to rejoice in thee. Haleluya. Raja segala raja telah lahir di kota Bethlehem. Mari kita sambut dengan penuh sukacita. Haleluya.
sukaan bagi dunia. Penebuslah datang, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Wow. Katakan lebih sungguh lagi. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaturkan karunia-Nya kepada kita. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Juru selamat telah lahir. Sang penebus Yesus Kristus telah lahir. Mari kita rayakan bersama dengan nyanyian pujian dan sorak-sorai kepada Dia. Haleluya. Mari saudara, angkat tangan kita dan sama-sama katakan. Soraklah Yesus lahir, hey! Soraklah Yesus lahir, haleluya. Soraklah Yesus lahir, hey! Soraklah Yesus lahir, haleluya. Soraklah Yesus lahir, soraklah Yesus lahir, haleluya, haleluya. Soraklah Yesus lahir, soraklah Yesus lahir, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. The fullness of time had come. God sent forth His Son, full of grace and truth. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. God has given us eternal life, and this life is in His Son, Jesus. I am the Lord's servant. Mary answered, May your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Selamat malam, Om, Tante, dan semuanya. Senangnya kita bisa merayakan Natal bersama-sama di sini. Cerita Natal biasanya dikenal dengan cerita kelahiran Yesus di kandang domba. Ada gembala dan juga orang Majus. Pernahkah Om dan Tante berpikir kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Kenapa nggak di tempat yang lebih layak? Hari ini aku mau mengajak Om dan Tante dan semuanya untuk berpikir sebentar dan menempatkan diri kita di posisi mereka. Pasti nggak mudah bukan? Malaikat Tuhan datang kepada Maria dan memberitahukan bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi juru selamat dunia. Pasti di saat itu Maria masih punya mimpi dan keinginan yang mau dicapai,
Tetapi malaikat Tuhan datang dan memberitahukan hal itu. Satu hal yang kita bisa belajar dari cerita Maria adalah Maria taat kepada Tuhan. Untuk taat itu pasti gak mudah. Apalagi kalau gak sejalan dengan keinginan atau kemauan kita. Taat itu selalu membuat pertentangan dalam diri kita. Misalnya saat aku lagi senang-senang main game, tapi tiba-tiba mamaku suruh aku ngerjain PR. Itu pasti nyebelin kan? Tetapi kita harus selalu taat kepada orang tua kita, sama seperti kita harus kepada Tuhan. Waktu Maria menerima pesan Tuhan, Maria tahu mungkin keluarganya akan marah kepada dia. Atau mungkin dia akan dibicarakan oleh orang-orang. Atau dia akan menerima hukuman yang sangat berat. Dalam ketaatan kita di dalam firman Tuhan, kita pasti akan mengalami kesulitan. Karena kita harus berkorban, mengubah apa yang kita biasa lakukan, menjadi apa yang Tuhan inginkan. Bahkan kita harus keluar dari tempat nyaman kita masing-masing. Jadi taat itu hal yang sulit kan Om dan Tante? Tetapi di satu sisi kita harus selalu taat kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa taat? Thank you Nathan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa taat? Itu adalah pertanyaan Nathan. Dan di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Nathan dengan suatu cerita. Jadi saya cerita dengan kehidupan pribadi saya gitu, kehidupan sehari-hari saya, di mana setiap hari saya pergi ke kantor. Kantor saya ada di Kerawang, dan karena saya setiap hari pergi ke kantor, saya udah hafal banget jalannya. Saya udah tahu kantor kurang lebih ya saya butuh waktu sekitar 23 sampai 27 menitan lah kurang lebih. Dan selama perjalanan kantor itu saya udah hafal banget belokannya. Bahkan kadang-kadang saking apalnya gitu ya, kan saya ke Kerawang. Saking apalnya mau ke Jakarta pun saya perginya ke Kerawang. Itu saking apalnya tuh. Dan ya karena namanya juga apal gitu ya. Udah gak pernah lagi tuh ke kantor pakai Google Maps. Atau pakai aplikasi penunjuk jalan lainnya lah. Udah gak pernah lagi karena setiap belokannya tuh udah tahu. Bahkan kalau lagi bengong ke Jakarta tadi saya bilang pasti salah jalan karena udah saking apalnya. Sampai suatu hari saya ke kantor seperti biasanya, saya udah nyetir, udah masuk tol, lalu tiba-tiba mobil saya berhenti total. Ternyata macet parah panjang banget. Jadi bisa dilihat di sini sampai ke pintu keluar tol, macet terus sampai pintu keluar tol. Dari yang biasanya saya kurang lebih butuh waktu 20 menitan, setengah jaman, kurang dari setengah jam, saya sampai kantor sampai 2 jam. Di pikiran saya, aduh sayang banget. Coba aja kalau misalnya tadi udah buka Google Maps dulu. Kalau misalnya buka Google Maps dulu pasti udah dikasih tahu sama Google Maps. Kayaknya lebih baik lewat jalan biasa aja, nggak usah lewat jalan tol. Atau bahkan saya juga mikir kalau misalnya ngelihat Google Maps, oh lama banget nih waktu kantornya. Saya mungkin bilang ke bos saya izin gitu untuk WFH. Karena lebih baik saya WFH di rumah kerja daripada di jalan diem-diem doang. Nah ini yang sering terjadi adalah kita kadang-kadang lupa gitu ya. Google Maps tuh punya jawabannya, Google Maps punya answernya untuk jalan yang lebih lancar. Tapi kadang-kadang yang terjadi pada diri saya adalah saya malah jalan terlebih dahulu baru buka Google Maps. Bukannya lihat Google Maps dulu baru jalan. Dan ini bukan cuma terjadi pada Google Maps doang, tapi terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin di kehidupan saya, di kehidupan Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa kalau misalnya dalam setiap kita membuat keputusan, harusnya kita tanya dulu pada yang lebih tahu daripada kita. Bukannya kita membuat keputusan dulu baru ketika ada masalah berdoa, tapi kita harusnya berdoa dulu, baru membuat keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Dan di sini ada ayat yang saya sangat suka yaitu di Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Di ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rancangan yang indah untuk setiap masing-masing dari kita. Tetapi nggak cuma sampai situ doang, nggak cuma di ayat 11-nya doang. Di sini saya highlight di ayat 12 sampai 14-nya, di mana di situ dikatakan bahwa
ada suatu aksi yang kita perlu lakukan. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apabila kamu mencari aku, baru setelah itu ada hasilnya. Hasilnya apa? Di sini jawab oleh Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Maka kamu akan menemukan aku. Ini adalah jawaban dari Tuhan. Dan di sini untuk tahap pertama untuk kita bisa menjadi taat, kita perlu sadari dulu bahwa untuk taat, pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang perlu kita taati. Dan satu-satunya cara untuk kita tahu apa yang perlu kita taati adalah kita mendengar apa yang Tuhan inginkan. Karena pada akhirnya Tuhan punya jawaban untuk setiap kebingungan kita. Tuhan punya jawaban untuk setiap masalah-masalah kita. Kalau Google Maps saja punya jawaban untuk jalanan yang macet, apalagi Tuhan pasti punya berbagai rancangan yang indah untuk diri kita. Tapi pertanyaan di sini adalah, apakah kita willing to listen? Jadi ini adalah hal pertama, yaitu seek God's guidance. Because we need to first know what God's word before we seek we obey Him. Dan setelah kita mendengar gitu ya, apa yang Tuhan inginkan, langkah keduanya saya akan lanjutkan lagi cerita saya dengan Maps. Karena udah pintar gitu ya, udah pintar, kalau misalnya nggak mau kena macet, saya harus buka Google Maps dulu. Saya buka Google Maps lah, saya lebih sering buka Google Maps. Dan suatu ketika saya ingin pulang kantor, saya buka Google Maps saya udah set ke rumah. Dan suatu ketika saya menghadapi kejadian seperti ini. Jadi saya jelaskan dulu, biasanya jalanan ke rumah saya adalah lurus ke atas gitu ya. Jadi lurus terus, gak pernah seumur-umur saya disuruh ke kiri. Karena ke kiri itu akan muter jauh banget. Dan hari tersebut tiba-tiba sama Google Maps disuruh ke kiri. Karena katanya jalanan di depannya macet. Jadi di situ sama seperti Nathan tadi, karena saya merasa kok agak aneh, ada pertentangan dalam hati saya. Mendingan saya ke kiri apa saya lurus? Ini udah dibilangin Google Maps untuk ke kiri, tapi saya rada gak percaya. Karena selama ini juga saya merasa lurus emang pasti macet, tapi biasanya macetnya pun gak parah-parah banget. Akhirnya karena ya udahlah, saya perlu percaya diri saya, gak saya hiraukan apa yang dikatakan Google Maps. Saya lurus dan ternyata bener aja macetnya lebay gitu ya. Macetnya gak seperti biasanya. Kalau misalnya biasa mungkin macet cuma 500 meter, ini macetnya 1 kilometer. Jadi lumayan lama saya kena macet di sini. Jadi di sini kenyataannya adalah saya udah dikasih tahu sama Google Maps, tapi saya gak percaya. Nah tahap kedua dari untuk menjadi taat adalah gak cuma mendengar, tapi langkah berikutnya adalah percaya. Setelah mendengar, percaya. Walaupun kadang-kadang untuk percaya ini tidaklah mudah. Kita seperti yang tadi Nathan ceritakan juga, kita belajar dari ceritanya Maria. Di mana Maria pada saat itu didatangi oleh malaikat dan dikatakan ia sedang mengandung. Dan gak cuma mengandung, walaupun ia perawan, itu kan juga udah suatu yang ajaib gitu ya. Udah sesuatu yang di luar nalar kita sebagai manusia. Gak cuma mengandung doang, tapi dikatakan dia mengandung juru selamat, mengandung Yesus Kristus. Kalau sebagai manusia, sebagai nalarnya saya, sebagai manusia pasti mikirnya mana mungkin sih bisa mengandung kalau misalnya masih perawan, atau mana mungkin apalagi mengandung Yesus Kristus. Tapi di sini Maria punya jawaban yang sangat bagus. Yuk sama-sama kita baca di 1 ayat 38. Oke, yuk mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Di sini walaupun keadaannya sangat mustahil, yang dikatakan Maria adalah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria sepenuhnya percaya berarti. Walaupun yang didengar aneh, gak masuk akal. Tapi Maria sepenuhnya percaya. Kadang-kadang, apalagi seperti saya gitu ya, masih anak muda. Terkadang saya punya pikiran-pikiran saya yang so tahu gitu ya. Punya pikiran-pikiran saya mengetahui segalanya. Saya tahu
oh ya saya udah punya pengalaman hidup lumayan lama gitu, misalnya 20 tahunan. Saya merasa saya tahu segalanya, padahal mungkin bapak ibu saya lebih tahu. Dan apalagi Tuhan yang punya rancangan hidup saya pasti lebih tahu. Kadang-kadang walaupun kita nggak tahu segalanya, tapi kita merasa kita tahu segalanya. Dan sadly seperti tadi peta juga saya nggak tahu gitu bigger picture-nya, yang tahu adalah Google Maps. Dalam kehidupan ini saya juga bluntly saying nggak punya bigger picture-nya, nggak tahu rancangan besarnya seperti apa. Tetapi untungnya saya dan Bapak Ibu semua punya Tuhan yang tahu rancangan besar dari hidup kita masing-masing. Yang tahu persis apa yang akan terjadi di dunia ini. Dan ia mempunyai rencana yang indah. Dan juga yang lebih pentingnya lagi, ia akan membimbing kita kepada jalan yang lebih baik. Asalkan kita mau mendengar dan kita mau percaya. Tetapi walaupun begitu, tetap saja sulit untuk kita percaya. Apalagi kalau misalnya mesti kita percayai adalah hal-hal yang di luar nalar kita, yang enggak sesuai dengan keinginan kita. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa tetap percaya ketika keadaannya sulit? Oke, thank you Jer. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk rasa percaya seperti yang tadi dipertanyakan, bagaimana kita masih tetap bisa percaya di saat keadaan sulit atau keadaan sepertinya tidak mungkin? Hari ini saya mau katakan bahwa rasa percaya atau iman kita tidak bisa dibangun oleh situasi atau kondisi. Hanya sebuah pemahaman atau konsep, oh saya sebagai orang Kristen, saya tahu saya harus percaya sama Tuhan. Hanya konsep saja di dalam diri kita. Tetapi sore hari ini atau malam hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa rasa percaya kita itu harus dibangun karena pengenalan kita akan Tuhan. Kalau rasa percaya kita dibangun oleh perasaan, oleh pemahaman kita, dikendalikan oleh perasaan, maka ketika situasi atau kondisi sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada jawaban Tuhan, sulit buat kita mempercayai apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita bangun rasa percaya kita, iman kita itu hanya di dalam Tuhan. Ibrani 11 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya kita, iman kita itu dasarnya apa? Dasarnya adalah Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, mati buat setiap kita, sehingga hari ini kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh anugerahnya. Itulah dasar iman percaya kita. Karena Tuhan yang berjanji tidak pernah meleset. Tuhan yang berjanji tidak pernah mengingkarinya. Mari malam hari ini bangun rasa percaya kita, iman kita dengan dasar di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman, percaya kita dengan ketaatan itu seperti gambar di dua sisi sebuah mata koin. Satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Di mana kita katakan percaya, diperlukan sebuah tindakan, yaitu ketaatan untuk melakukan apa yang kita percayai. Ketika kita katakan percaya, gak mungkin kita cuma percaya aja, atau kita taat saja. Tapi diperlukan percaya kita, dasarnya, yaitu Tuhan sendiri yang akan menuntun dan membawa setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang kita bahas pada malam hari ini, Lukas 1 ayat 38. Bukan hal yang mudah yang dikatakan oleh Maria. Ketika malaikat Tuhan datang ke dalam hidupnya, mengatakan dia akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi seorang yang besar, menjadi juru selamat manusia. Bukan hal yang mudah. Di luar tembok logika secara manusia, seperti yang tadi Jerry sudah sampaikan.
Mana mungkin seorang perawan, Alkitab menceritakan Maria adalah seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Mana mungkin seorang perawan akan mengandung, akan melahirkan dari wanita yang biasa-biasa saja. Malaikat mengatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Bahkan apa yang dikatakan sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Seorang anak juru selamat yang akan menebus setiap kita. Yang akan membawa setiap kita hidup berkemenangan di dalamnya. Untuk percaya dan taat bukan hal yang mudah. Karena untuk percaya dan taat kita harus keluar dari tembok logika kita. Kita harus keluar dari pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman kita sebagai manusia. Karena bicara taat, bicara percaya, itu artinya kita mau belajar penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Beranikah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sehingga dari hidup kita, dari mulut kita, keluar seperti apa yang Maria katakan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita menyadari status kita bahwa kita ketika kita di luar Tuhan, segala sesuatu yang mungkin kita kerjakan, usaha kerja keras kita, itu akan menjadi sia-sia semuanya. Karena sesungguhnya kehidupan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kalau kita katakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, seperti yang Maria katakan, Maria menyadari statusnya sebagai seorang hamba. Di dalam penyerahan diri total kepada Tuhan, bukan hak kita lagi, bukan agenda-agenda diri kita yang kita pertahankan. Di dalam penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan, bagaimana kita mau belajar menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika kita menyadari status kita sebagai hamba Tuhan, maka kita akan berani berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria harus melompati tembok logikanya secara manusia. Bagaimana mungkin sebagai wanita yang masih perawan tiba-tiba mengandung dan akan melahirkan seseorang yang akan menjadi juru selamat dunia. Bagaimana sebagai wanita yang sederhana, wanita yang biasa-biasa akan melahirkan seorang anak yang akan terkenal di seluruh dunia. Iman dan ketaatan kita, kalau kita mau hidup di dalamnya, kita harus berani keluar dari setiap pemikiran kita. Dalam kehidupan kita, mempercayakan diri sepenuhnya, berserah diri secara total kepada Tuhan. Beranikah kita menyerahkan setiap hak-hak kita kepada Tuhan? Karena sesungguhnya kita ini adalah hamba. Menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan dan Raja yang memegang kendali setiap kehidupan kita. Di dalam ketaatannya, melakukan segala sesuatu yang gak masuk di akal, gak masuk di dalam pemikiran manusia. Tapi Maria tetap berani berkata, jadilah padaku sesuai dengan perkataan. Hari ini saya percaya Tuhan punya janji dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini ada dasar dari semua iman percaya kita di dalam Tuhan. Tapi pertanyaannya, beranikah kita betul-betul menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Tahun depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Banyak isu-isu negatif yang kita dengar. Baik itu secara alam, baik itu secara politik, baik itu secara peperangan antar negara,
yang sedikitnya akan mempengaruhi kehidupan kita bernegara. Ada banyak isu-isu negatif yang lainnya. Dan itu menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Buat pelaku bisnis, mungkin takut bisnisnya akan mengalami dampak. Buat teman-teman yang masih mau melanjutkan kuliah, melanjutkan sekolah, mungkin teman-teman berpikir, kalau perekonomian keluargaku seperti ini, bagaimana aku bisa mencapai masa depan yang indah? Buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini masih sulit untuk bekerja, mencari pekerjaan. Mungkin kita berpikir tahun depan tidak menjadi lebih baik lagi. Tapi malam hari ini saya mau katakan, sesuai dengan tema Natal kita, obedience of faith. Bagaimana kita taat di dalam iman percaya kita. Seperti Maria, keluar dari logika pemikiran kita. Dan kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus 2 ayat 17 dan 22 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan, tanpa disertai dengan tindakan. Perbuatan itu apa? Perbuatan itu adalah langkah ketaatan kita terhadap firman tersebut. Dikatakan pada hakikatnya iman itu adalah mati. Dan di ayat 22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Maria bukan hanya saja taat dan beriman kepada Tuhan. Tapi Maria menjadi salah seorang yang menjadi saksi dan mengalami sendiri bagaimana kebesaran Tuhan yang terjadi melalui kehidupannya. Dengan ketaatannya, dengan rasa percayanya kepada malaikat Tuhan yang menyampaikan firman tersebut, Maria melahirkan seorang anak. Dalam perjalanannya membesarkan seorang anak, Maria melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui anak yang lahir dari rahimnya. Dan hari ini kita semua sebagai orang percaya ada di tempat ini. Bukankah ini merupakan salah satu bukti dari iman percaya kita kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa percaya kita, ketaatan kita jangan hanya didasarkan pada pemahaman saja atau perasaan kita saja. Tapi kita mau melangkah, kita mau taat kepada Tuhan. 2023 sebentar lagi akan berakhir. Memasuki tahun 2024, saya ingin mengajak kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berani menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengambil alih setiap kehidupan kita. Setiap ketakutan yang mungkin kita hadapi hari-hari ini, mari malam hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita, letakkan semua itu, percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Dia yang akan bertindak. Ketika kita membangun rasa percaya kita di dalam Tuhan dan kita mulai melangkah di dalam ketaatan, saya percaya seperti halnya Maria, kita akan menjadi orang-orang yang mengalami dan menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku kini aku berserah pada
menjadikan doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. ini aku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Malam hari ini saya ingin mengajak kepada setiap jemaat yang hadir. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, apapun yang menjadi ketakutanmu untuk hari-hari di depan yang akan engkau hadapi. Malam hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita. Mari kita serahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengambil alih setiap kehidupan kita. Mari kita belajar berani berkata seperti yang Maria katakan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Apa yang menjadi janji firman Tuhan dalam hidupmu, pegang itu dan mulai melangkah di dalam ketaatan kita. Ketika kita berjalan dalam iman kita, ketika kita berjalan dalam ketaatan kita, memang betul kita harus menanggalkan setiap pemikiran-pemikiran kita, logika manusia kita. Karena logika manusia kita mengatakan, mana mungkin itu terjadi? Mana mungkin kamu akan bisa melewati hari-hari seperti itu? Mana mungkin kamu punya masa depan yang indah dan menjadi masa depan yang penuh harapan? Sekeliling kita, situasi, kondisi mungkin akan membuat kita semakin turun. Iman percaya kita semakin turun. Tapi hari ini saya mau katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau mempersembahkan hidupmu, menyerahkan dirimu sepenuhnya, penyerahan diri total di hadapan Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana yang tidak mungkin itu menjadi mungkin yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bagaimana jalan yang tertutup, tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan mampu membuka jalan keluar dalam kehidupan kita. Mungkin sekeliling kita isu-isu akan banyak terjadi hal-hal yang negatif, perkataan-perkataan negatif. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita dalam kendali Tuhan, iman kita semakin kuat. Masalah mungkin tetap kita hadapi, tantangan mungkin kita akan hadapi. Tapi ketika Tuhan memimpin kehidupan kita, Tuhan yang memampukan kita. Malam hari ini, kalau engkau hadir dengan pasanganmu, suami istri, engkau boleh saling bergandengan tangan, berpegangan. Berdoa sama-sama, menyerahkan setiap kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Orabashikara balalala barabashikara balalala. Yarabarabarabashikara balalala. Mari masing-masing secara pribadi datang di hadapan Tuhan. Bawa seluruh ketakutan, kekhawatiran yang mungkin hari-hari ini sedang engkau hadapi. Bukan sebuah kebetulan kalau tema Natal kali ini mengangkat sebuah tema obedience of faith. 1 tahun ini kita sudah banyak membahas bagaimana kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya ingin mengajak kepada seluruh jemaat, tahun 2024, mari kita mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Berjalan bersama dalam pimpinan Tuhan, menjadi saksi bagaimana tangan Tuhan yang ajaib bekerja dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Ora barabashikara balabarabashikara takalalalalalalala. Kipara barabarabarabarabasyara ratakalabasyara ratakalala. Ara barabati kuriabashikara takalabasyanda ratakalabarabashanda ratakala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan
adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, masa depan kami, segala sesuatu yang mungkin menjadi ketakutan dalam hidup kami. Kami serahkan dan kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Bekerjalah, pimpinlah kehidupan kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ajar kepada setiap kami untuk kami berani melangkah dalam ketaatan dan iman percaya kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap keluarga demi keluarga malam hari ini. Maupun setiap pribadi demi pribadi yang hari ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu sebagai tanda penyerahan diri kami di hadapan-Mu. Kami menyadari di luar Engkau kami tidak mampu Tuhan. Di luar Engkau mungkin kami akan kecewa, kami akan patah arang. Tapi kami percaya kalau Engkau yang memimpin kehidupan kami akan tetap kuat dan kami akan tetap berdiri di dalam kebenaran-Mu dan melihat dan mengalami bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Materaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini buat setiap kami. Malam hari ini kami mau mengakhiri tahun ini dengan iman percaya kami di dalam Engkau dan melangkah masuk tahun 2024 dengan iman yang lebih lagi percaya mengalami Engkau lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan membawa setiap kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Do not be afraid, Mary, for you have a favor with God. You will be with child and give birth to a son. You are to give him the name Jesus. Mary replied,
Behold, I am the servant of the Lord. Let me be as you say. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan bersama-sama Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di hadapan-Mu dan mengucap
mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyalakan lilin elektrik yang sudah dibagikan, seperti biasa kita lakukan di malam Natal, baiklah kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah Tuhan perbuat di awal dunia dijadikan. Dikatakan bumi pada awalnya dikatakan gelap gulita. Tapi di ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ibu bapak saudara-saudari, coba malam hari ini kita renungkan sehubungan dengan Natal, di mana Kristus yang datang dunia lahir. Pada waktu bumi dijadikan, seandainya kejadian 3 tadi itu tidak ada, di mana terang tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Apa yang akan terjadi? Apakah cakrawala yang diciptakan itu menjadikan sesuatu yang ada? Atau adakah artinya antara daratan dan lautan yang dipisahkan, di mana daratan ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tanaman, bunga-bungaan yang begitu indah. Begitu juga laut, jadi katakan dipenuhi dengan aneka ragam ikan yang tentunya indah. Bagaimana tentunya kalau terang itu tidak ada? Apakah manusia dapat menikmatinya? Tetapi kita bersyukur, terang telah diadakan Tuhan. Dan Tuhan mengajak kita manusia untuk ciptaannya. Dikatakan semuanya indah dalam pemandangan Tuhan, termasuk manusia yang diciptakannya. Allah berfirman kepada manusia, usahakanlah dan peliharalah taman ini, yang dalam arti kata segala apa yang telah Tuhan ciptakan. Tetapi apa yang kita tahu, ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, manusia lebih menuruti hawa nafsu, melupakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kata taat tidak lagi dalam keadaan manusia. Manusia terpengaruh untuk sesuatu yang sebetulnya Allah tidak rancangkan untuk manusia tahu. Jika kita tahu buah pengetahuan baik dan jahat membuahkan dosa manusia. Berjalannya manusia, bertambah tahun yang ada di atas muka bumi ini, manusia makin berbuat dosa. Bahkan dikatakan tidak ada yang mencari Allah. Ciptaan Tuhan tetap, terang Tuhan tetap, keindahan Tuhan tetap, rencana Tuhan untuk manusia berkuasa atas bumi dengan segala ciptaannya juga tetap. Tetapi sayangnya, karena dosa, manusia tinggal di dalam kegelapan. Manusia tidak bisa lagi melihat apa yang baik yang Tuhan ciptakan. Tetapi 600 tahun sebelum Yesus lahir, melalui Nabi Yesaya, Bapa telah berkata, aku akan memberikan anakku, yang tentunya di atas pundaknya dikatakan akan ada satu kuasa yang luar biasa. Bahkan Allah sendiri akan menunjukkan keberadaannya kepada manusia, yang dikatakan anak itu lahir dan akan diberi nama Immanuel, Allah beserta tiap kita manusia. Kapanpun, selamanya Allah akan bersama dengan kita. Seperti apa yang tadi disampaikan, Yesus lahir karena adanya iman dari Maria
dengan ketaatan yang luar biasa. Di tengah tantangan, di tengah kemustahilan, yang tidak mungkin satu orang yang akan percaya bahwa dia dikatakan akan hamil oleh Roh Kudus. Karena manusia hidup di dalam roh pun belum. Karena manusia pada waktu itu dikatakan manusia hidup hanya dengan apa yang mereka anggap benar. Mereka lakukan. Mereka melupakan Allah. Mereka melupakan janji Allah. Bahkan kelahiran Yesus pun dilupakan. Sampai malaikat mengatakan kepada Maria. Dan Maria berkata seperti tadi, akulah hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang dikatakannya. Wow, satu penyerahan yang luar biasa. Taat pada firman. Bukan itu saja yang membuat Yesus lahir, tapi pengakuan dari seorang Yusuf. Saudara, buat Yusuf suatu yang mustahil. Yusuf sudah menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi kok apa yang dialami oleh dia, tunangannya, yang dia sayangi, yang dia ikut menjaga, kok hamil. Walaupun dikatakan Roh Kudus gak masuk akal pikiran. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Jeremy. Walaupun disuruh belok, gak mungkin, terus aja. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, malaikat berfirman kepada Yusuf, terimalah wanita itu karena dia hamil karena Roh Kudus, dan kalian akan menamakan dia Yesus. Wow, kembali lagi ketaatan atas iman percaya. Dia boleh mengingat kembali apa yang Allah telah firmankan 600 tahun yang lalu, saya percaya. Dan dia mengambil Maria sebagai istrinya. Apakah cukup sampai di situ? Ada satu pesan yang luar biasa yang disampaikan kepada sekelompok gembala di padang Efrata, di mana mereka dikatakan mengembalakan domba-domba yang khusus. Karena domba-domba yang digembalakan adalah gembala-gembala yang khusus untuk dipersembahkan kepada Allah, bukan gembala biasa mereka. Komunitas sehari-hari hanya di lingkungan dikatakan orang-orang yang kudus, supaya juga hidup kudus, menjaga domba-dombanya agar juga menjadi domba yang kudus. Tidak ada masa depan bagi mereka. Karena pada waktu itu dikatakan juga enggak ada orang yang menjadi gembala. Karena dikatakan sama juga dengan pekerjaan yang terkutuk. Betul, sebagai gembala. Karena apa? Kerja yang rutinitas, enggak ada masa depan. Tetapi kita melihat bagaimana malaikat berfirman kepada mereka. Kepada orang yang tidak punya masa depan. Yang tinggal mungkin dalam kesuraman kegelapan, tapi berbicara tentang anak yang lahir itu akan menjadi raja di atas segala raja. Dan malaikat itu juga berkata, sekarang kalian pergi ke Bethlehem. Kalian akan menemukan seorang bayi yang dibungkus lampin, yang ditaruh di dalam palungan. Dan apa yang Alkitab katakan, mereka segera bergegas. Kata bergegas, saudaraku, satu ketaatan yang luar biasa, mendengar firman dan mau taat dan langsung melakukan. Dan akhirnya gembala-gembala itu membuktikan, sampai dikatakan Maria dan orang-orang di situ tercengang, terheran-heran mendengar apa yang disaksikan oleh gembala itu tentang keadaan bayi itu. Dan kebenaran apa yang dikatakan malaikat. Dan mereka menjumpai persis bayi yang dijumpai, yang dibungkus dengan lampinan di dalam palungan. Sungguh benar apa yang dikatakan Allah. Ketaatan akan iman membuahkan satu sukacita yang besar. Kadang-kadang pola pikir kita terbalik. Mendengar apa yang Tuhan firmankan. Seperti tadi kita melihat lukisan, bukan? Sebelum lukisan dibalik, kita tidak melihat Maria sedang menggendong akan bayi itu. Sering firman Tuhan, saudara, yang dikatakan bayi yang kecil itu yang sudah menjadi terang, yang sudah menjadi firman dalam kitab Yohanes 1 katakan, yang dikatakan tinggal di dalam hidup kita terang itu, tetapi kita tidak lagi mudah untuk percaya. Kita pakai pengalaman kita pakai pengalaman orang.
kita pakai segala keadaan yang kita coba perhitungan. Kita lupa apa yang menjadi janji Tuhan. Kita lupa bahwa ada terang itu, yaitu firman, di mana dikatakan kalau kita meminta kepada Bapa atau menyerahkan hidup kita, maka dikatakan Dia akan bertindak. Dan pada waktu kita menyerahkan hidup kita akan menikmati hidup. Malam hari ini, mungkin ada Bapak dan Ibu sedang juga dalam keadaan yang bingung. Saya tidak menuduh, saya tidak memancing keadaan atau kesedihan, tapi saya ingin mengajak, yuk malam hari ini kita buka satu komitmen kita yang baru. Kita kenal firman Tuhan. Terang Kristus sudah ada dalam hidup kita. Karena Natal ada dalam hidup kita. Yesus sudah ada dalam hidup kita. Terang itu sudah dalam hidup kita. Firman itu sudah dalam hidup kita. Adakah komitmen kita? Kita mau mengikuti, taat kepada firman. Obedient of our faith. Iman kita. Kita mau taat. Malam hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama mengambil langkah iman. Saya undang saudara kita bangkit berdiri, kita nyalakan lilin elektrik yang tadi dibagikan sebagai langkah iman kita. Mungkin kau sedang dalam pergumulan, engkau sedang ada dalam persimpangan jalan, engkau tidak tahu lagi apa yang harus engkau lakukan. Tapi percaya, terang itu sudah ada bagi setiap kita. Malam hari ini, angkat terang itu, biar menerangi mulai dari pikiran kita, hati kita, bahkan setiap langkah hidup kita. Apapun yang sedang kau gumuli, mungkin kau takut akan datangnya tahun depan, yang dikatakan ada pemilu, ada segala macam dan segala macam, bahkan dikatakan penyakit yang harus kita pakai masker lagi, belum lagi dengan bencana-bencana alam, belum lagi dengan peperangan yang makin membara. Bahkan saya membaca tadi sore dikatakan semua dunia sedang menyerukan damai-damai, tetapi dikatakan tidak akan ada damai, ada peperangan yang makin dahsyat. Dampak peperangan sekarang sudah menggoncang ekonomi dunia, apalagi tahun depan. Sepertinya dunia makin gelap, tapi percaya, dalam hidup kita sudah ada terang. Seperti malam ini, terang ini ada dalam tangan kita. Terang itu sudah dalam hati kita. Cuman masalah kita mau meresponi enggak? Seperti Maria meresponi firman Tuhan. Seperti Yusuf percaya dan meresponi firman Tuhan. Seperti para malaikat bertindak dan menyaksikan akan terang itu, sehingga hidupnya menjadi berkat. Dan dikatakan setelah mereka kembali dari kandang domba itu, dikatakan mereka bersuka cita, mereka bernyanyi, mereka memuji Allah. Saya percaya ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan malam ini, kalau engkau percaya bahwa terang itu sudah dalam kehidupanmu, tanggalkan kekhawatiranmu, tanggalkan ketakutanmu, tanggalkan kegagalanmu. Mungkin kau berkata, aku sudah memperoleh, aku sudah melakukan perkara yang salah besar, aku sudah salah jalan. Percaya, engkau masih mempunyai Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Cari jalan itu, engkau temukan dan engkau berbalik kepada Dia. Dan engkau menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang diubahkan, karena terang itu ada bagi setiap kita. Jangan takut, jangan takut. Berkali-kali dikatakan kepada Maria, kepada para gembala, jangan takut. Kepada Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istri. Malam ini, percaya, Allah juga berkata dalam terangnya, berkata, jangan takut, berjalanlah bersamaku. Engkau akan menikmati keberhasilan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ambil waktu sejenak saudara berdoa. Apa yang jadi pergumulanmu, apa yang jadi tantanganmu, apa yang jadi harapanmu. Buka komitmen yang baru malam ini. Buka komitmen yang baru. Terang itu sudah ada dalam tiap kita. Terang itu sudah lahir dalam tiap kehidupan kita. Firman-Nya nyata dalam tiap kehidupan kita. Bagi siapa yang percaya kepada Dia, akan diselamatkan. Bukan selamatan surga, tapi di atas muka bumi ini. Hidupmu diselamatkan, ekonomimu diselamatkan, keluargamu diselamatkan, usahamu diselamatkan, pekerjaanmu, studimu, apapun akan mengoleh keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur terang-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Engkau sungguh Immanuel dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah berubah. Engkau yang menyertai kami. Itu janji-Mu dalam hidup kami. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Kami pegang segala janji firman-Mu.
Biar pada malam hari kami juga mau komitmen kembali. Kami mau hidup dalam terang-Mu. Kami mau hidupi firman-Mu ya Bapa. Kalau dunia Tuhan makin memburuk dan makin gelap, keadaannya makin tidak menentu, kami percaya terang yang ajaib itu sudah ada bagi kami. Terang Kristus ada bagi kami. Firman yang menghidupkan kami ada bagi kami. Kami mau mengikuti setiap langkah kami. Kami mau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Di tengah kegelapan dunia sekalipun kami percaya terang-Mu, firman-Mu yang membawa kami terus berjalan dalam kebenaran. Dijauhkan dari segala dampak negatif, dijauhkan dari segala mara bahaya penyakit, dijauhkan dari segala kemalangan ekonomi ataupun Tuhan dalam segala kemalangan apapun di tengah dunia ini. Karena kami percaya hidup kami tidak terpengaruh dengan keadaan. Iman kami berkata, Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Kalau kami sedang menghadapi Tuhan satu keadaan di mana akan ada pemilu, di mana kami merindukan ada pemimpin yang daripada-Mu ya Tuhan. Pilihkan pemimpin yang daripada-Mu, yang takut akan Tuhan. Yang Tuhan, di mana kami boleh memuliakan Tuhan, di mana bangsa ini boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, karena ada pemimpin yang benar yang Kau akan pilihkan. Tuhan, singkirkan dari segala pengaruh-pengaruh jahat, biar Tuhan yang baik yang daripada-Mu yang boleh terpilih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pilihkan juga calon Tuhan ketua lembaga, baik eksekutif Tuhan, legislatif maupun yudikatif, semua yang daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jauhkan kami juga dari sakit penyakit, dari bencana apapun, karena kami Tuhan ada dalam pemeliharaan-Mu. Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap usaha daripada anak-anak-Mu. Tidak ada yang merugi, bahkan justru kami akan mengalami berkat Tuhan. Kami beda Tuhan, kami beda. Dunia mengalami Tuhan kemerosotan, tapi Engkau Tuhan bawa kami naik lebih lagi, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Ekonomi kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, bahkan keluarga kami, anak-anak kami dalam studi mereka diberkati oleh Tuhan. Tidak ada anak kami yang bodoh, semuanya mereka akan lanjut di dalam perguruan tinggi, dan mereka akan mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagai jemaat Tuhan di tempat ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan Engkau percayakan akan jiwa-jiwa yang ada bersama dengan kami, supaya kami boleh bertumbuh bersama. Ketua-ketua kesan Tuhan berkati, bahkan setiap ibadah kami menjadi ibadah yang inspirasional Tuhan. Setiap yang melayani Tuhan diberkati oleh Tuhan, karena kami percaya Tuhan Kau gembala agung kami, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan diberkati boleh berkata amin, amin. Terang Tuhan ada bagi setiap kita. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing for goodness of God. Led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as
so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap iman dan hati, katakan all my life. All my life you have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Sebab Engkau yang layak, Engkau beserta kami. Engkau Immanuel. Haleluya. Ayo jemaat Tuhan, tepuk tangan sama-sama. Tuhan menebus kita dengan kasih-Nya yang menghapus segala dosa kita. Tuhan yang menerangi jalan hidup kita. Jangan pernah takut, Dia beserta. Ada pengharapan, ada kemenangan. Ku kan melompat dan bersorak. Mari jemaat Tuhan.
Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawanmu. Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita. Oh, oh, oh. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawanmu. Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita, bersorak. Oh, wow, wow, wow. Katakan lebih sungguh lagi. Tuhan yang menerangi, amin, jalan hidup kita. Jangan pernah takut, Dia beserta. Ada pengharapan, ada kemenangan. Ku kan melompat dan bersorak. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawanmu. Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita. sorakan. Oh, oh, oh. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawanmu. Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita, bersoraklah. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat yang berkemenangan. Engkau lahir bagi setiap kami. Namamu Immanuel, Allah yang menyertai kami. Mari katakan sesuatu buat Tuhan kita. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Oh, oh, oh. Dengan segenap imanmu katakan, ada pengharapan, ada kemenangan. Ku kan melompat dan bersorak. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawanmu. Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita. Oh, oh, oh. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawanmu. Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita, bersoraklah. Ada pengharapan, ada kemenangan. Dia memberi sukacita, bersoraklah. ayo cuma Tuhan. Hey, hey, hey. Sekali lagi. Hey, hey, hey. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah perayaan Natal kita yang luar biasa, saudara mau tahu, kali ini Natal kita beda kan? Yang khotbah mulai sing cilik, sing tengah, sing apa? Mbarep ya. Iya. Seluruh kepanitiaan kalau saya bilang sih 85% 30 tahun ke bawah. Jadi yang usur cuman saya doang. Luar biasa ya. Terima kasih juga buat para donatur yang sudah menjadi berkat ya sampai acara ini berlangsung. Dan luar biasa sekali ya anak muda yang berkarya. Tahun depan mungkin sama sekali 100% yang lebih muda. Yang tua nongkrong baik. Ibu Bapak sudah kasih dalam Tuhan, atas nama Majelis Penatua Jemaat kami mengucapkan selamat hari Natal. Biarlah terang kasih Tuhan senantiasa bagi setiap kita. Amin. Kita mau taat dan kita mau bangun terus iman kita. Kita tidak terpengaruh dengan keadaan, bahkan hidup kita akan menjadi berkat. Amin. Nah, setelah pulang jangan lupa gelang yang tadi dipakai, gelang kertas, dipakai sekarang. Ya, jangan dipotong. Sekarang dipakai supaya nanti keluar, kita semua keluar dari pintu yang satu sini. Di bawah masih ada acara.
ada es krim, ada bolu pelangi. Keren lagi, ya. Jadi pulang, jangan langsung pulang. Kita ngobrol dulu di bawah, ya. Kita rayakan sukacita kita malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri bersama, ya. Boleh kasih salam nanti satu dengan yang lain. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, sukacitamu penuh bagi kami. Engkau sudah memimpin kami Tuhan dalam ibadah, baik yang pertama kedua. Kami mau berdoa untuk seluruh panitia, teman-teman yang ambil bagian dalam perayaan Natal. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kiranya Tuhan pakai mereka lebih lagi, urapi mereka, pengalaman yang mereka boleh alami malam hari ini. Buatlah Tuhan sebagai batu pijakan supaya mereka melangkah yang lebih tinggi lagi. Bawa mereka Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih lagi, dan hidup mereka menikmati segala berkat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Berkati para donatur yang sudah menjadi berkat sehingga acara ini juga boleh berlangsung. Berkati Tuhan tiap usaha pekerjaan, bahkan keluarga mereka. Berkati kami semua Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Sekali lagi biar sukacita Natal ada bagi setiap kami. Kami pulang dengan satu komitmen yang baru. Kami mau taat. Kami mau Tuhan membangun iman kami lebih lagi dan lebih lagi. Firman-Mu Tuhan yang kami percaya adalah janji-janji-Mu, dan kami boleh melakukan segala firman-Mu, sehingga janji-Mu Tuhan yang tidak Tuhan terpengaruh dengan segala keadaan, boleh Tuhan selalu melimpah di dalam kami dan jadi dalam kehidupan kami. Ibu Bapak sudah kasih dalam Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat daripada Bapa yang memberikan Kau damai sejahtera sukacita dalam setiap kehidupanmu, kemenangan dalam segala hal, di mana Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Segala apa yang Kau lakukan dibuat Tuhan berhasil. Mata Tuhan senantiasa memandang ke arah-Mu, dan hati Tuhan senantiasa ada bagimu. Dan terang kasih Allah selalu menyinari setiap langkah hidupmu, sehingga diberkatilah keluargamu, usaha pekerjaanmu, diberkatilah juga studimu, diberkati juga pelayananmu. Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menjadi terang Allah yang ajaib, yang luar biasa, dan penjara pada Roh Kudus yang terus memampukan kita menikmati sukacita kasih Allah, kemenangan demi kemenangan, dan anugerah yang besar yang daripada Bapa. Mulai malam hari ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan sudah diberkati boleh berkata amin, amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari cepat bergoyang bagi Tuhan. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.
memberkati. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you.